teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Ete di channel tercinta kita di Etan for Fun. Oke, jadi di hadapan gue sekarang sudah ada 4 barang dan pastinya itu adalah Iron Man ya guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, let's go. Nah, teman-teman di depan gue ini adalah Iron Man di mana ada 4 keluaran berbeda. Jenisnya juga beda-beda, tapi mereka ada satu kemiripan, yaitu ada serinya, di mana serinya adalah Venomized Iron Man. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, memang dia di sini judulnya itu Spider-Man Maximum Venom, tapi di pasaran itu istilahnya adalah Venomized Iron Man. Venomized Iron Man itu apa sih? Jadi basically Iron Man yang terkena simbiot, jadi dia setengah badannya adalah Iron Man, setengahnya itu adalah si simbiot, si Venomnya itu sendiri. Oke, teman-teman. Nah, gue ini nggak akan mereview terlalu banyak detail tentang masing-masing barang ini, tapi gue akan membahas secara garis besarnya aja. Dan kira-kira dari keempat barang ini, yang menurut gue pribadi yang worth it itu, yang mana teman-teman? Oke, langsung aja gue akan bahas dari yang paling kiri pertama, yang paling besar, di mana itu adalah Beast Kingdom. Keluaran Beast Kingdom, teman-teman. Jadi ini gue akan geser dulu ke samping, dan gue akan bahas ini. Oke, ini adalah keluaran Beast Kingdom. Nah, untuk yang Beast Kingdom ini hanya sifatnya berupa diorama. Bisa diorama atau berupa patung ya teman-teman ya. Dan ini bisa teman-teman lihat ini masih di dalam plastik rapi. Gue juga nggak mau buka. Dan apalagi patung-patung seperti ini, mereka itu rata-rata di look catnya itu kalau misalnya kita nggak taruh di tempat yang tertutup matahari, itu pasti bisa cepat luntur, bisa cepat pudar warnanya. Oke teman-teman. Nah kita langsung go through overview-nya. Dia dari secara box, menurut gue dia simple tapi elegan. Kenapa gue bilang elegan? Polos, kita bisa kelihatan semua dalamnya langsung ke figurnya itu sendiri. Dan di pojok-pojok sampingnya itu ada sedikit kayak art-artnya gitu, art-artnya si Venomized Iron Man-nya. Kotaknya juga senada ya, warnanya itu merah. Dan kalau di bagian belakangnya itu, ini ada D-Stage. D-Stage itu salah satu edisi keluarannya Beast Kingdom. Jadi ada Egg Attack, ada D-Stage. Dan kemarin ini kalau teman-teman ingat gue udah sempat bahas Dynamic 8 action figure ya. Nah ini edisi di stage-nya. Ini di sini di bagian belakang teman-teman bisa lihat kayak ada semacam logo Iron Man tapi yang udah terkena coret-coret mungkin seperti logo symbiote, dan seperti biasa Beast Kingdom selalu ada trademark-nya logo holonya itu teman-teman ya. Bagian bawahnya tidak banyak yang bisa dibahas. Nah ini ukurannya tidak terlalu besar sih teman-teman. Ini sepertinya kalau nggak salah 6 inci kalau gua nggak salah. Ya 6 inch. Ini 6 inch figurnya teman-teman ya. Dan ini di sini dijelaskan bahwa ini di paint-nya ada hand paint juga teman-teman. Jadi bukan secara factory tapi ada sentuhan hand paint-nya juga. Kemudian di sini kalau teman-teman gue nggak akan buka di dalamnya juga itu juga ada stand-nya. Jadi kita kalau keluar bisa pajang rapi. Oke, untuk barang ini sendiri gue dapetin itu di marketplace dengan harga kalau gue nggak salah inget itu sekitaran 550.000 teman-teman. Ini gue beli 2 tahun yang lalu. Jadi pasaran itu sekitar 550.000. Oke, ini untuk yang pertama, Beast Kingdom. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bahas si Hot Toys Cos Baby Venomized Iron Man. Teman-teman, menurut gue ini dari packaging luarnya itu udah sangat menarik. Jadi, seperti ini, ya. Seperti ini tampak luarnya. Nah, tapi di bagian bawahnya itu seperti lidahnya itu bisa kayak ditarik. Nah, itu kelihatan gigi-giginya gitu, ya. Teman-teman bisa lihat ada kelihatan gigi-giginya, lidahnya seperti ini. Oke, nah kemudian dia itu bisa ada light up function. Light up functionnya ini gue sendiri belum buka, jadi gue nggak tahu seperti apa. Apakah itu glow in the dark atau di dalamnya pakai baterai, gue juga belum tahu seperti apa teman-teman. Tapi dari packaging luarnya itu lebih banyak artwork grafiknya bagus banget. Ini bahkan timbul teman-teman ya. Ini timbul semua nih, bener-bener timbul. Dan mereka, wah menurut gue kece lah, keren lah illustrationnya bagus nih bagian bawahnya. Kemudian bagian sampingnya teman-teman bisa lihat ini ada si tampilan si Cos Baby Bantetnya itu seperti apa. Teman-teman tahu Cos Baby itu ada edisi Bantet ya. Ini juga sebelah sini timbul. Kayak bagian belakang seperti itu. Masih ada artworknya juga timbul juga teman-teman ya. Oke, ini Hot Toys Cos Baby Venomized Iron Man itu gue beli kalau gue nggak salah inget itu di harga 350.000 teman-teman. Ini gue beli 3 tahun lalu.
teman-teman ya. Dan gue cek di pasaran, di marketplace itu teman-teman mungkin masih, kalau beruntung masih bisa dapetin tuh harga di sekitar 490 sampai 500 ribu teman-teman. Jadi basically gue sudah cuan. Oke, ini untuk yang Cos Baby. Kemudian berikutnya lanjut ke Hot Wheels. Yeay, Hot Wheels. Nah, teman-teman ini seperti biasa Hot Wheels itu kotaknya nggak banyak babi bu bebo, bentukannya seperti ini aja ya. Cardboard belakangnya. Di sini ada artworknya si Spider-Man Maximum Venom, dan ini ada si Venomized Iron Man-nya teman-teman ya. Ini artworknya teman-teman bisa lihat. Kemudian di dalam itu ada mobilnya. Dan kalau untuk yang edisi Hot Wheels Venomized Iron Man ini, dia main bodinya itu majority warnanya ada gold. Gua kurang paham tentang mobil, jadi ini gua nggak tahu mobil apa, tapi di sini ada penjelasannya Jackhammer. Katanya sih ini tipe Jackhammer. Nah, ini ya gambaran mobilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau untuk Hot Wheels nggak banyak yang bisa kita omongin. Ini kalau gua cek di pasaran, itu harganya teman-teman bisa dapetin di harga sekitaran 7 sampai 9 dolar ya. Gue nggak menemukan di marketplace lokal, gue ketemunya itu di eBay dan di kisaran harga 6 sampai 9 dolar. Jadi kalau misalnya kita rupiahin sekitaran 130 sampai 150 ribu. Dan again teman-teman, belum pajak dan belum ongkos kirim ya. Oke, ini untuk yang si Hot Wheels. Gue jujur nggak inget gue beli ini harganya berapa, kan udah lama banget teman-teman. Oke. Kemudian lanjut. Yang terakhir, last but not least, Venomized Iron Man Fake Pin. Yeay. Gue geser duduk samping biar adil, biar tidak makan tempat ya teman-teman. Gue geser dulu. Oke. Ini fake pin. Mungkin teman-teman masih ada yang awam belum tahu fake pin itu apa. Jadi fake pin itu basically ya enamel pin. Nggak ada aneh-anehnya enamel pin. Tapi yang bikin menarik adalah teman-teman bisa download aplikasi fake pin itu di HP kalian. Nah, di dalam HP, nanti di dalam aplikasi, teman-teman bisa daftar, teman-teman bisa buat account. Kemudian di account-nya itu nanti teman-teman bisa masukin teman-teman punya kode di sini, serial number-nya juga. Nah, nanti akan masuk ke sistem. Nah, di sistem itu nanti teman-teman bisa lihat nih, teman-teman punya pin itu, rarity-nya itu di level berapa ya, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat kolektor-kolektor lainnya bagaimana gitu, teman-teman. Nah, untuk bahas detailnya, ini seperti yang teman-teman lihat, ini pun bahkan masih ada seal plastiknya seperti ini semua. Tapi kemudian di dalamnya itu ada kotak, ini acrylic box ya, teman-teman. Kemudian di sini ada tulisannya fake pin. Ya, fake pin Venomized Iron Man. Nah, ini teman-teman lihat nih ya. Meskipun di sini tulisannya Marvel Spider-Man Maximum Venom, di sini aja nama fake pin-nya Venomized Iron Man. Jadi gue bukan mengada-ngada teman-teman ya. Ini ada nomor 631. Oke, kemudian ini teman-teman bisa lihat langsung si pinnya ya seperti ini. Kelihatannya sih kalau gue lihat ini model-model glossy gitu teman-teman ya, karena gue belum buka and I don't plan to buka. Ini, nah nih. Nah kemudian kalau tampak sampingnya teman-teman bisa lihat ini ada di belakang itu dia ada holdernya gitu. Nah ini ada holdernya gitu. Nah kemudian di belakang boxnya itu ada artwork gambar muka si Venomized Iron Man yang tampak versi besarnya. Gitu teman-teman, tampak versi besarnya. Gitu. Ini ringan banget. Ini gue cari di marketplace lokal, hampir nggak ada yang jual yang tipe ini. Ada beberapa sih, tapi belum banyak yang masuk. Dan kalaupun masuk, model-model karakter lain itu harganya juga udah nggak masuk akal. Ini sendiri gue dapetin itu di harga 40 dolar. 40 US dollar, which is kalau misalnya di rupiah itu berarti sekitaran 600-an ribu rupiah. Belum termasuk pajak dan ongkos kirim teman-teman ya. Ini gue beli juga sekitaran 2 tahun lalu. 2 tahun lalu teman-teman ya. Begitu. Oke. Nah ini sekarang gue jejer kembali lagi seperti ini. Nah jujur sebenarnya ada satu lagi edisi Venomized Iron Man. Which is Hot Toys-nya ya teman-teman. Hot Toys seperti yang teman-teman tahu. Ini gue ketampilkan gambarnya di samping seperti ini Hot Toys-nya. Dan ini cukup mahal, di marketplace itu gue cek masih ada yang jual harganya di sekitaran 6,7 atau 6,9 juta rupiah. Dan alasan kenapa gue tidak mau membeli Hot Toys Venomized Iron Man itu adalah karena teman-teman bisa lihat perawakan, bentuk mukanya bisa dilihat menyeramkan sekali guys. So scary. Menurut gue gak suka aja gitu. Gue takut aja. Gue gak demen ada itu pajangan gitu, kayak ngeliatnya serem
gitu. Jadi gue decide untuk tidak membeli si Hot Toys-nya gitu. Dan jujur aja untuk buat gue sendiri, untuk seri Venomized Iron Man gue udah cukup happy ya dengan apa yang udah ada gue di depan gue ini. Dan ini udah cukup bervariasi. Ada versi diorama patungnya keluaran dari si Beast Kingdom. Kemudian gue juga udah ada versi bantet-bantet unyu-unyunya keluaran Cos Baby Hot Toys. Kemudian gue juga ada versi mobilnya which is Hot Wheels, dan gue punya enamel pinnya which is Vic Pin, teman-teman. Jadi teman-teman tadi sudah lihat gue udah jelaskan berbagai macam harganya di pasarannya. Dan kalau dari pribadi gue sendiri, dari keempat produk di depan gue koleksi Iron Man, yang mana yang akan gue rekomendasikan teman-teman untuk di koleksi, dari pribadi gue akan memilih gue akan merekomend teman-teman untuk membeli Venomized Iron Man keluaran dari Cos Baby Hot Toys. Oke. Kenapa gue merekomendasikan teman-teman untuk membeli ini? Dari segi harga, jujur aja menurut gue worth it. Untuk value for money menurut gue worth it. Apalagi waktu itu gue beli harganya masih di bawah 400 ya teman-teman. Dan sekarang terbukti carinya susah dan harganya udah mahal. Dan bukan hanya karena dari sisi harga aja, tapi dari kualitas packagingnya gue suka banget. Artwork detailnya banyak, ilustrasinya banyak. Kemudian detail-detail kecil seperti ini lidah-lidahnya untuk mempercantik. Kemudian ada efek light up functionnya. Menurut gue ini gue suka banget gitu. Jadi dari segi packaging, dari segi harga, dan gue belum tahu kualitas dalam barang seperti apa, tapi harusnya untuk Cos Baby terjamin lah teman-teman gitu. Jadi dari gue akan memilih ini. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya ada preferensi, drop di komen. You can say, teman menurut gue waktu lebih worth it nih. It's okay, go ahead. Dan kalau misalnya teman-teman pengen gue review salah satu dari review lebih mendetail dari koleksi di depan gue ini, silahkan juga drop di komen yang mana, karena ini semua masih kondisi unbox dan belum gue buka sama sekali. Oke, teman-teman, jadi untuk di episode episode gue kali ini itu saja, dan tunggu video-video lainnya tentu pastinya di channel kita @tan4fun, dan teman-teman jangan lupa ya di like dan subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, gue Ete pamit dulu dari channel kita @tan4fun. Bye.